Halo, salam sehat untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Muhammad Sarli di channel saya. Nah, hari ini saya akan sedikit memberikan tips terkait dengan tips dalam memilih formasi yang mungkin khususnya di bidang gizi. Nah, mungkin saya disclaimer terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi saya sudah 2 kali mencoba untuk tes PNS ini. Yang pertama itu saya mendaftar di Kementerian Kesehatan untuk jabatan formasi Inspektorat 2, Auditor Inspektorat 2. Dan yang tahun kedua saya mendaftar di RSUD Arifin Ahmad. Nah, mungkin tidak memperpanjang waktu ya. Kita langsung saja kepada tips dan trik terkait dengan pemilihan formasi. Yang pertama, yaitu pilih formasi sesuai dengan jurusan. Nah, jadi ini sedikit melihatnya atau mendengarnya kok tipsnya seperti ini. Nah, ini sangat perlu teman-teman, karena saya punya teman itu mendaftar di formasi dosen dengan persyaratan S2 ahli gizi. Nah, beliau ini jurusannya berbeda tetapi peminatannya ahli gizi, dan saat itu mencoba dan pada saat pemberkasan dan akhirnya tidak lolos karena tidak sesuai dengan formasinya. Jadi sangat perlu kita lihat. Nah, hal ini juga perlu kita lihat formasinya kalau ada yang banyak mensyaratkan atau bisa masuk dari jurusan-jurusan lain. Nah, ini perlu dipertimbangkan. Nah, hal ini kenapa dipertimbangkan? Karena biasanya peminatnya nanti bakal banyak. Kalau misalnya spesifik kepada jurusan kita, itu peminatnya bakal lebih sedikit biasanya. Nah, ini tips yang pertama. Tips yang kedua yaitu adalah sadar akan kemampuan diri sendiri. Nah, ini perlu sedikit uji coba, yaitu kalau misalnya kita baru pertama kali dalam mencoba tes PNS, mungkin kita bisa mencoba dengan tryout. Nah, kita akan bisa melihat nilai SKD kita. Nah, itu kita bisa memperkirakan kira-kira saya berada di level yang mana. Kalau misalnya untuk ke tes PNS yang kedua, ini sudah tahu ya berarti ya. Sudah tahu nilai SKD-nya dan bisa diperkirakan kira-kira kalau untuk menjabat di formasi yang ini ada kemungkinan lolos atau tidak. Nah, seperti itu. Nah, tips yang ketiga yaitu gali informasi. Nah, ini berhubungan nih dengan yang tips yang kedua tadi, yaitu ketika kita sudah tahu nilai kita berapa, itu kita gali informasi. Kira-kira formasi ini nilai yang lolos SKD-nya berapa ya? Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya nilai SKD-nya tinggi, berarti kita jangan memilih formasi yang itu, kita pilih formasi yang lain. Biasanya untuk di kementerian itu tinggi-tinggi. Nah, tips yang keempat yaitu terkait dengan kita harus realistis dalam memilih formasi. Jadi mungkin teman-teman pengen memilih formasi yang bagus, pekerjaannya bagus. Tetapi kalau misalnya kita tidak sesuai dengan kemampuan kita, sebaiknya jangan dipilih. Nah, kita harus realistis karena banyak sekali nanti pesaingnya. Jadi kalau kita sudah punya kemampuan di sana, kita akan berkesempatan lebih besar untuk lolos di jabatan tersebut. Nah, tips yang selanjutnya, yang kelima, yaitu adalah submit berkas di hari-hari terakhir. Nah, hal ini mungkin sedikit tricky ya teman-teman ya. Karena apa? Karena pada saat tahun 2021 kemarin, itu dari SSCASN itu melakukan memperlihatkan jumlah pendaftar atau pelamar dari formasi. Nah, itu pada awalnya tidak ada teman-teman. Nah, jadi mungkin itu menjadi keuntungan tersendiri bagi yang submit di akhir-akhir. Nah, ini perlu sedikit trik, yaitu kita harus tetap ya
kita harus mempersiapkan pemberkasannya dulu, dan pada saat hari-hari terakhir kita melakukan submitnya. Nah, tips yang keenam atau yang terakhir yaitu adalah percaya diri dan selalu berdoa. Nah, setelah kita melakukan semua usaha kita tadi, kita harus percaya diri dengan kemampuan kita dan selalu berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa, nah agar kita bisa dimudahkan dalam menjawab soal-soalnya. Itu saja tips dari saya. Mungkin saya butuh dukungan subscribe dan like-nya dari teman-teman semua untuk video-video berikutnya. Stay tune ya. Oke, salam sehat bagi kita semua.